Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul spiritual. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Janatun Nikmah, kedua Malikatun Hasanatil Marwah TS, yang ketiga Andita Julianti, keempat Saptaji Nugroho, dan kelima Kurlia Nur Rahmawati. Pertama, langsung saja. Tokoh Imam Al-Ghazali yang lahir pada 1509 sampai 1111 Masehi. Bukanlah seorang ulama yang asing dalam dunia Islam. Sebagai seorang pemikir, Al-Ghazali memiliki banyak predikat, diantaranya adalah filsafah, ahli fikih, dan ilmu kalam, ilmu kejiwaan, dan ahli hukum. Dan di kalangan barat, Al-Ghazali dikenal dengan nama Al-Ghazali. Sebagai seorang tokoh besar, Al-Ghazali adalah arsitek perkembangan Islam di masa belakang. Al-Ghazali menjadi guru besar pada Madrasah Nizamiyah di Baghdad, yaitu sebuah lembaga pendidikan tinggi elit yang pada zamannya. Kemudian beliau pindah ke Damsyik atau Damaskus Syria pada tahun 484 Hijriah. Dan di kota ini beliau merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun dengan tasawuf sebagai jalan hidupnya. Sejak kepindahannya ke Damaskus dan dalam masa itu beliau menulis buku-bukunya yang terkenal antara lain adalah Ihya Ulum Al-Din. Perkenalkan, nama saya Andita Julianti. Di sini saya akan melanjutkan membacakan biografi tokoh Imam Ghazali. Setelah mengarungi samudera kehidupan yang luas dan menyelami lautan ilmu yang sangat dalam, Imam Ghazali wafat di tanah kelahirannya di Temberan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Desember 1111 Masehi. Seperti lazimnya para ilmuwan dan rohaniwan klasik lainnya, pandangan-pandangan Imam Ghazali pun mencangkup berbagai ilmu pengetahuan yang ada pada zamannya, serta mengemukakan asas-asas ilmiah yang menarik perhatian para ilmuwan modern dan ahli agama generasi kemudian yang menjadikan sebagai bahan kajian. Di sini saya akan membacakan konsep kunci yang pertama. Yang pertama adalah nafs. Istilah nafs menurut ahli tasawuf adalah nafsu, yang merupakan pokok yang menghimpun sifat-sifat tercela dari manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwa kita harus melawan nafsu atau hawa nafsu dan memecahkannya. Nafsu adalah elemen jiwa atau unsur ruh yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniah atau biologis dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Secara singkat, nafsu dapat dikatakan sebagai insting. Perkenalkan, nama saya Janatun Nikmah, NIM 171221, akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu konsep kunci yang kedua adalah akal atau realistik rasionalistik. Akal merupakan kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Sesuatu itu bisa ungkapan, penjelasan, fenomena, dan semua yang berhubungan dengan panca indera. Dan akal untuk pengertian yang selanjutnya merupakan bagian dari daya insani yang memiliki dua makna. Akal jasmani yang lazim disebut sebagai otak, dan akal ruhani yaitu cahaya ruhani, dan daya nafsani yang dipersiapkan untuk memperoleh pengetahuan. Akal secara psikologis memiliki fungsi kognisi atau daya cipta. Kognisi merupakan suatu konsep umum yang mencangkup semua bentuk pengalaman kognisis, seperti mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan pendapat, kemudian mengasosiasikan, berimajinasi, mempertimbangkan, dan menilai. Jiwa berpikir pada puncaknya mampu mencapai pemahaman abstrak, yaitu mampu menerima limpahan pengetahuan dari Allah melalui akal fa'al atau malaikat Jibril.
Akal mampu mengantar manusia pada esensi kemanusiaan. Akal merupakan kesehatan fitrah yang memiliki daya pembedaan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu kolbu atau spiritual. Al-Ghazali melihat kolbu dari dua aspek, yaitu kolbu jasmani dan kolbu rohani. Kolbu jasmani sendiri merupakan komponen fisik atau disebut jantung. Kemudian kolbu rohani adalah komponen psikis yang menjadi pusat kepribadian. Kolbu rohani adalah sesuatu yang bersifat halus, robani dan rohani, memiliki karakteristik yaitu insting yang disebut nur ilahi dan mata batin yang memancar keimanan dan keyakinan. Kolbu lebih mengarah pada jati diri seseorang yang murni. Kemudian Al-Ghazali berpendapat bahwa kolbu memiliki insting yang disebut dengan al-nur ilahi atau cahaya ketuhanan dan al-basirah, al-batinah atau mata batin yang memancarkan keimanan dan keyakinan. Kolbu sendiri berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendali semua tingkah laku manusia. Apabila kolbu ini berfungsi secara normal di kehidupan manusia, manusia menjadi baik dan sesuai dengan fitrah aslinya. Kolbu secara psikologis memiliki daya emosi dan kognisi. Namun, daya emosi kolbu lebih banyak diungkap daripada daya kognisinya. Daya emosi kolbu ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Emosi yang positif misalnya cinta, riang, percaya, dan tulus. Sedangkan emosi negatif sendiri adalah benci, sedih, dan ingkar. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Malikatun Hasanatil Marwah dengan NIM 181221102. Di sini saya akan memulai yang pertama terkait dengan metode. Metode yang pertama adalah membangun atmosfer konseling, yang mana seorang konselor menciptakan suasana atau tempat yang hening saat melakukan layanan konseling dengan tujuan agar konseli dapat menceritakan atau dapat membicarakan tentang permasalahannya sedikit demi sedikit dengan leluasa dan nyaman. Lalu yang kedua ada encouragement of self-care, yang dimana seorang konselor membantu kliennya untuk mengeksplorasi diri dengan mencari cara-cara menenteramkannya terhadap masalah yang dihadapinya, seperti masalah kesedihan yang dimana konselor dapat membantunya untuk mengatasi kesedihannya. Lalu yang ketiga adalah encouragement of spiritual praktek, yang dimana konselor juga membantu konseli untuk mengeksplorasi diri dalam dimensi spiritual. Jadi di sini menekankan akan spiritualitas atau keagamaan seperti itu. Lalu yang slide yang selanjutnya adalah teknik-teknik yang di sana ada yang pertama, ada 3 teknik. Yang pertama adalah religius praktek. Dalam religius praktek ini menekankan akan praktek religiusitas. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama adalah membaca kitab suci atau Al-Quran, di mana metode ini menganjurkan kepada seorang klien untuk membaca beberapa ayat atau beberapa surat dalam Al-Quran, dan kemudian si konselor mengarahkan untuk menerjemahkannya dengan tujuan ketika seorang konseling menerjemahkan, dia akan paham apa maksud dari ayat tersebut dan menerapkannya pada kesehariannya atau kehidupan sehari-hari.
Lalu yang kedua ada komunitas religius. Jadi di sini peranan seorang konselor itu penting karena konselor itu ditujukan untuk bergabung atau bekerja sama dengan tokoh agama pada komunitas yang dianut atau yang diikuti seorang klien. Jadi di sini dia menentukan akan religiusitas itu sesuai dengan apa yang ditekuni atau komunitas yang diikuti oleh klien. Lalu teknik yang kedua ada general praktek, yang dimana general ini dipraktekkan secara general atau umum. Yang pertama ada biblioterapi, sebuah proses healing dimana di sini menekankan untuk membantu klien dalam menggunakan self help education. Jadi dia jadi seorang klien itu diajarkan diberi sebuah tugas untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua ada psychosocial support. Jadi ada seseorang yang menjadi support atau orang yang berprofesional atau orang profesional. Dan yang ketiga ada interaktif. Jadi interaksi sosial dengan orang lain. Jadi klien untuk berdiskusi tentang interaksi atau memunculkan interaksi pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah menulis jurnal. Jadi konselor menganjurkan kepada klien untuk menulis jurnalnya ketika dia menghadapi atau melakukan aktivitasnya. Jadi mencurahkan isi hatinya ketika dia tidak bisa mencurahkan kepada orang lain. Jadi konselor menganjurkannya untuk mencurahkan kepada sebuah kertas atau jurnal. Lalu yang ketiga ada religious and general praktek, yang dimana ini adalah teknik penggabungan antara religius dengan general atau praktek umum, teknik umum. Jadi antara religius dan general itu seimbang, seperti itu. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, sehariannya atau kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada komunitas religius. Jadi di sini peranan seorang konselor itu penting karena konselor itu ditujukan untuk bergabung atau bekerja sama dengan tokoh agama pada komunitas yang dianut atau yang diikuti seorang klien. Jadi di sini dia menentukan akan religiusitas itu sesuai dengan apa yang ditekuni atau komunitas yang diikuti oleh klien. Lalu teknik yang kedua ada general praktek, yang dimana general ini dipraktekkan secara general atau umum. Yang pertama ada biblioterapi, sebuah proses healing dimana di sini menekankan untuk membantu klien dalam menggunakan self help education. Jadi dia jadi seorang klien itu diajarkan diberi sebuah tugas untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua ada psychosocial support. Jadi ada seseorang yang menjadi support atau orang yang berprofesional atau orang profesional. Dan yang ketiga ada interaktif. Jadi interaksi sosial dengan orang lain. Jadi klien untuk berdiskusi tentang interaksi atau memunculkan interaksi pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah menulis jurnal. Jadi konselor menganjurkan kepada klien untuk menulis jurnalnya ketika dia menghadapi atau melakukan aktivitasnya.
Jadi mencurahkan isi hatinya ketika dia tidak bisa mencurahkan kepada orang lain. Jadi konselor menganjurkannya untuk mencurahkan kepada sebuah kertas atau jurnal. Lalu yang ketiga ada religious and general praktek, yang dimana ini adalah teknik penggabungan antara religius dengan general atau praktek umum, teknik umum. Jadi antara religius dan general itu seimbang, seperti itu. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurlia Nurrahmawati, NIM saya 181221114. Selanjutnya, saya akan menyampaikan karakter konselor dalam pendekatan spiritual. Yang pertama yaitu, konselor harus memiliki sudut pandang yang jelas mengenai dimensi spiritual dan religius dalam diri dan konseli. Yang kedua, konselor harus terus aktif menggali informasi dan minat dalam hal pengembangan spiritualitas dan religiusitas. Yang ketiga, konselor mampu dengan bijak memanfaatkan dimensi spiritual dan religi dalam proses konseling. Dan yang terakhir, konselor harus mampu mengevaluasi dampak dari pemanfaatan dimensi spiritual dan religi dalam proses konseling. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.